Halo sahabat pedesaan, selamat berjumpa kembali dengan Lokarsa Channel. Pada saat ini saya memantau perkembangan dan pertumbuhan daripada bibit tanaman padi saya. Bibit tanaman padi saya yang saya tebar ini merupakan jenis padi umbuk, yang mana padi umbuk itu nasinya pulen dan harum baunya. Bibit padi umbuk ini saya tanam mempunyai masa waktu sekitar 120 hari dihitung sejak dimulai menaburkan bibit, kemudian sampai masa pencabutan, ditanam, dan masa panen membutuhkan waktu kurang lebih 120 hari. Sudah tua. Bibit padi umbuk yang saya tanam ini berjumlah dengan berat 60 kg. Bibit 60 gram bibit padi umbuk ini untuk lokasi persawahan dengan luasan 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Dan lahan ini sawahnya sudah diolah dengan hand traktor, yaitu baru pengolahan yang kedua. Biasanya pengolahan tanah dengan menggunakan mesin hand traktor ini diolah dengan cara tahapan-tahapan 3 kali. Pertama, diblebes supaya bekas tanaman padinya itu roboh dan terbenam di dalam tanah. Kemudian setelah diblebes dengan menggunakan hand traktor, diberi air macak-macak atau recek-recek selang 10 hari kurang lebihnya, sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Diolah tahap kedua, diblebes lagi. Blebes artinya tidak menggunakan singkal, hanya menggunakan seperti alat gelodok bulatan gitu, sebesar pohon kelapa. Kemudian ada jari-jarinya seperti paku tapi besi agak besar ya. Di blebes yang kedua bentuknya seperti ini. Pada waktu blebesan yang pertama, pengolahan pertama, pohonnya padi, bekas-bekas tanaman padinya masih banyak yang tegak, artinya masih ada yang berdiri, tidak roboh semuanya. Paling tidak baru 70% yang roboh. Kemudian tahap kedua, setelah selang dari waktu pertama diblebes sampai selang kedua, pengolahan kedua sekitar 7 hari sampai 10 hari, setelah diberi air recek-recek, kemudian diblebes lagi. Ini adalah tahap yang kedua. Sudah seperti ini. Sudah sebagian besar tanamannya padi roboh, tapi masih sedikit-sedikit yang kelihatan seperti itu. Tapi sebagian besar sudah roboh seperti ini. Sudah roboh seperti ini. Ya, sudah roboh, tidak ada tumbuhannya
bekas tanaman padi tidak ada, sudah roboh. Tapi hanya sebagian kecil yang masih itu di tengah itu. Ya kira-kira 80% lah sudah roboh. Ini nanti masih diolah tahap ketiga. Tahap ketiga biasanya dengan selang waktu juga sekitar 7 hari sampai 10 hari. Nanti diblebes lagi. Kemudian sampai rata dan halus. Kalau sudah diblebes yang ketiga dengan traktor, nanti bentuk permukaannya tanah sudah menjadi halus, ya, menjadi halus dan siap ditanami. Sudah halus, tidak ada bekas-bekas tanamannya seperti ini. Ya, seperti ini halus, ya, tidak ada bekas tanamannya. Ini yang sudah tahap ketiga, ini siap ditanami. Dan bibit tanaman padi yang saya tebar ini nanti rencana ditanam sekitar umur 23 hari. 23 hari nanti baru dicabut dan ditanam. Dan bibit tanaman padi saya ini sudah berumur 12 hari. Sudah pemupukan pertama. Nanti yang pupukan kedua, kira-kira tanaman padi ini sudah berumur 15 hari. Berarti nanti 3 hari lagi saya pupuk lagi dengan menggunakan pupuk yang berbeda. Pupuk yang pertama kemarin yang sudah saya lakukan dengan menggunakan pupuk Korea, Posca, dan TS. Dan fungsi pupuk Korea, Posca, dan TS adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan untuk memperbanyak akar, tunas-tunas akarnya yang tumbuh biar banyak, biar nanti tanamannya menjadi kuat. Pemupukan yang kedua nanti akan saya pupuk dengan menggunakan NPK jenis Mutiara, yaitu NPK 16-16-16. Artinya NPK yang mengandung 3 unsur hara, yaitu kalium, kalsium, fosfat. Ya, yang masing-masing bermuatan 30%, kaliumnya 30%, fosfatnya 30%, kemudian nitrogen, NPK nitrogen, fosfat, dan kalium. Nitrogennya 30%, kemudian fosfatnya 30%, kaliumnya 30%, dan yang 10% yaitu unsur hara yang lain seperti kalium dan magnesium dan sebagainya. Ya, jadi nanti saya pupuk dengan NPK Mutiara 16-16-16 dengan tujuan supaya bibitnya nanti menjadi lebih cepat tinggi dan kuat, kokoh, dan keras. Jadi ketika nanti ditanam, bibitnya tanaman padi umbuk nanti tidak cepat loyop atau tidak cepat lumbuh, tidak cepat rebah, tetapi tetap tegak karena kuat tadi, mengandung unsur NPK yang bagus, natrium, fosfat, dan kalium. Ini usaha saya di bidang pertanian di dalam menggeluti bercocok tanam secara semi tradisional. Bercocok tanam semi tradisional yaitu masih menggunakan cara-cara yang lama, menggunakan alat sederhana, menata pematang sawah dengan menggunakan cangkul, kemudian meratakan tanah-tanah bagian tepi yang belum terinjak traktor dengan menggunakan cangkul, itu yang manual. Kemudian menyemprot
atau mensprayer tanaman padi, memberantas hama dan penyakit tanaman padi menggunakan sprayer, menggunakan tenaga manusia. Tetapi di dalam pengolahannya sawah, membajak dan menggaru, meratakan menggunakan alat mesin yaitu hand traktor. Sahabat tani di pedesaan, saya kira sampai di sini perjumpaan kita di pagi ini mengenai pengamatan dan memperhatikan masa tumbuh dan berkembangnya bibit tanaman padi. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian di dalam mengikuti saya mengamati dan memperhatikan daripada bibit padi saya ini. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like channel saya supaya saya selalu rajin memproduksi video-video dengan materi yang berbeda di lain waktu. Dan semoga kalian semuanya, sahabat petani dan sahabatku semuanya, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak di dalam wira usaha di dalam memproduksi pangan di bidang pertanian. Kalian semuanya yang melihat video saya ini, semoga kalian diberi Yang Maha Kuasa kesehatan lahir batin, panjang umur, dan rezeki kalian dilancarkan. Sahabat semuanya, ikuti terus kegiatan saya ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham untuk memahami cara saya mengevaluasi, memperhatikan, dan merawat bibit tanaman padi umbu ini supaya nanti bibitnya menjadi bibit yang sehat, siap tanam, dan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang saya inginkan. Dan sekedar tambahan, pematang tepiannya ini, tepian sawah saya ini, saya manfaatkan tanah kosongnya yang merupakan tepian daripada sawah atau pematang yang lebarnya ini kira-kira 1,5 meter. Saya tanami dengan tanaman cabai imperial. Ini sudah mulai berbuah seperti ini. Ini cabai imperial namanya. Ini sudah ada sebagian yang sudah bisa dipetik, sudah tua. Ini seperti ini, sudah merah seperti itu. Ya, ini jenis cabai imperial. Ini lahan kosong saya manfaatkan agar bisa ada nilai lebihnya, nilai tambahnya bagi kesejahteraan keluarga saya. Ini bibit imperial, buahnya lebat sekali. Dan ini di kanan kiri saluran air ini pematang tepian sawah. Ini saya tanami lombok seperti ini. Yang sebelah barat ini sudah mulai buah, tapi belum begitu banyak, masih kecil-kecil seperti ini. Ini sudah berbunga dan ada kecil-kecil ini seperti ini, barusan seperti ini. Ya. Selain saya tanami cabai, ini juga saya selingi dengan singkong. Nah, singkong ini nanti juga bisa menambah kesejahteraan keluarga saya, karena nanti singkong ini dapat kita petik hasilnya setelah umur di antara 6 bulan sampai 8 bulan sudah bisa saya petik. Sudah ada buahnya, dapat dimasak, mau digoreng atau mau digodok. Saya kira sampai di sini. Selamat berjumpa, selamat berpisah, dan selamat berjumpa di lain kesempatan dengan materi-materi video saya yang berbeda. Amin. Terima kasih. Selamat bekerja.